mengucapkan selamat merayakan Perayaan Hari Raya Waisak 2566 BE di Vihara Dhamma Dipa Arama yang berada di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu, Jawa Timur, terpantau didatangi lebih dari 100 umat Buddha. Umat Buddha yang datang juga dari berbagai daerah, salah satunya dari Ponorogo, yakni Evan Prajongko, yang mengajak belasan temannya untuk beribadah di vihara tersebut. Evan mengaku senang bisa beribadah di Vihara Dhamma Dipa Arama sebab selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021 untuk ibadah dalam Hari Raya Waisak dilakukan secara online karena situasi pandemi COVID-19. Ia juga memilih Vihara Dhamma Dipa Arama karena setiap tahun menjadi jujukan umat Buddha dari berbagai daerah untuk beribadah ketika Hari Raya Waisak. Asli Ponorogo, bahagia banget sih mas setelah 2 tahun kebanyakan online. Ya emang tahun ini bisa online juga, tapi akhirnya kita bisa kesini tetap pakai masker tapi bisa lebih ngumpul sama teman-teman kan. Atmosfernya emang beda. Kalau saya sama teman-teman muda-mudi yang lain, jadi kalau di Malang ini kan walaupun banyak wihara, tapi di Dhamma Dipa Arama ini kan karena ibarat kata ada pusat pendidikannya, jadi wihara-wihara di Malang Raya biasanya ngumpul di sini dulu. Kalau saya biasa ibadah di wihara yang Tidar mas, di Samagili. Beberapa kegiatan ibadah yang dilakukan mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat seperti pembacaan parita-parita atau ayat suci, kemudian mendengarkan renungan atau khotbah dari tokoh pemuka agama Buddha. Biku Karunasilo dari Vihara Dhamma Dipa Arama mengatakan prosesi ibadah dalam perayaan Waisak seperti pembukaan dan Namakara Pata di Pagoda, kemudian mengingatkan kembali terkait aturan-aturan moral seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang memakan kesadaran. Lalu dilanjutkan pembacaan tentang pusaka Punami Pujakata, dirangkai dengan kegiatan pembacaan parita lainnya, dan penyampaian pesan dari Trisuci Waisak 2566. Kemudian pesan Waisak tahun ini dari Sangha Theravada Indonesia mengangkat tema tentang moderasi beragama membangun kedamaian, yakni memiliki arti membangun kedamaian seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan menumbuhkan pikiran cinta kasih, kemudian kasih sayang, menumbuhkan perasaan simpati dan ketenangan batin. Jadi ini dilatar belakangi dengan beberapa kejadian ketika berkehidupan bermasyarakat sering terjadi gesekan seperti perbedaan keyakinan. Dalam hal ini moderasi beragama sangat penting. Ia juga mengatakan moderasi beragama bertujuan memberikan contoh teladan yang baik seperti menjaga ucapan, pengendalian diri terkait pikiran dan badan atau jasmani. Karena kalau tidak bisa menimbulkan permasalahan di kehidupan masyarakat, sehingga melalui tema ini bisa diingatkan untuk pengendalian diri terkait pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Berkaitan tentang pesan tema Waisak ke 2566 yang kami dari Sangha Theravada Indonesia mengangkat tema tentang moderasi beragama membangun kedamaian. Jadi ini dilatar belakangi ya beberapa kejadian yang sering kita temukan hidup bermasyarakat, seringkali terjadi gesekan, entah perbedaan keyakinan dan sebagainya. Maka dalam hal ini moderasi beragama ini sangat penting untuk membangun kedamaian, seperti yang diajarkan Sang Buddha untuk senantiasa mengembangkan pikiran cinta kasih, kemudian kasih sayang, menumbuhkan perasaan simpati dan juga ketenangan hati. Dari Kota Batu, Sahrul Aldo Revaldin ATV melaporkan.